إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Marilah kita senantiasa memuja serta memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan nikmat-Nya lah sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan yang tertanam di dalam dada-dada kita. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan kita dari segala aspek kehidupan, dari segi keluarga, dari segi ekonomi, kepemimpinan negara dan lain sebagainya. Marilah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sudah menjadi dambaan keinginan dan impian setiap insan agar dirinya kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Namun jamaah sekalian, husnul khatimah tidak akan terwujud apabila seorang hamba jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka marilah kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita di dunia ini jemaah sekalian adalah cerminan kematian kita kelak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, barang siapa yang menjaga keimanannya ketika ia hidup, maka dia akan meninggal dalam keadaan muslim. Kemudian Imam Ibnu Katsir menukilkan atau menyebutkan suatu kaidah yang sangat penting untuk kita yakini. Beliau mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu kebiasaan, maka dia akan mati di atasnya. Dan barang siapa yang meninggal di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atasnya. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, begitulah kehidupan dunia. Ketika seorang hamba mengisi sisa-sisa umurnya di dunia ini dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kelak ketika ia meninggal dunia, dia akan meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebaliknya, seorang hamba yang senantiasa mengisi hidupnya, mengisi waktunya dengan kemaksiatan, keburukan, kekufuran dan lain sebagainya, maka sudah tentu dia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba dibangkitkan seperti atau sebagaimana ketika dia meninggal dunia. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apabila kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan tentu ini merupakan impian kita semua, maka marilah kita isi umur kita dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap kalau saya masih kecil, saya masih anak muda, sehingga kita masih terlena dengan kegelapan duniawi. Kita tertipu dengan dunia ini jemaah sekalian. Dan apabila kita telah berusaha, kita membiasakan kebaikan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam buku yang berjudul Musyahadat Tabib Qasas Waqi'iyah yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Kesaksian Seorang Dokter. Buku ini mencakup atau di dalamnya adalah kisah-kisah nyata yang disaksikan langsung oleh Dr. Khalid ketika dia berada di rumah sakit dan di sekitarnya. Kisah yang pertama jemaah sekalian, untuk menguatkan kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, adalah ketika Dr. Khalid hendak berjalan atau mengunjungi salah satu lembaga, kemudian ketika diketahui bahwa Dr. Khalid ini adalah seorang dokter, maka ditunjukkanlah ia kepada sesuatu yang sangat aneh, yaitu ia dibawa ke sebuah permandian. Dan ternyata di permandian ini jemaah sekalian, ada seorang pemuda yang telah meninggal dunia di atas kursi sauna, sementara suntik narkobanya masih melekat di salah satu nadi lengan tangannya. Dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tubuhnya sudah kering karena pengaruh sauna. Ini adalah contoh kematian su'ul khatimah. Selanjutnya adalah ketika Dr. Khalid berada di rumah sakit, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang dan mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal. Ayah pemuda ini yang mendatangi Dr. Khalid telah meninggal dunia karena kecanduan minuman keras. Dan dilihat dari orang ini sudah orang tua, 60 tahun, wajahnya lebih hitam daripada arang dan mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga tidak ada yang bisa tenang berada di sisinya. Dan diketahui jamaah sekalian, orang ini yang meninggal baru saja atau dalam 3 hari belakang sebelumnya meninggal, dia senantiasa meminum minuman khamar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya ketika gelas minuman khamar masih berada di tangannya. Sungguh pedih jamaah sekalian. Kisah selanjutnya adalah ketika Dr. Khalid berada di ruang penyembuhan, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang dan mengatakan, "Wahai dokter, kesinilah, bantulah ayahku karena dia sekarang sakaratul maut." Kemudian dokter pun mengunjungi pasien tersebut dan mentalkinnya. Ketika dokter ini membacakan 2 kalimat syahadat, seluruh tubuh pasien ini memberikan reaksi yang sangat dahsyat, sehingga dokter pun menyuruh 6 anaknya untuk senantiasa membacakan Al-Quran di sisinya. Sehingga jemaah sekalian, 6 anak pasien ini membacakan Al-Quran di sisi ayahnya selama 4 hari 3 malam. Kemudian setelah 4 hari 3 malam dibacakan Al-Quran tanpa putus.
kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, dan terakhir diketahui bahwa pasien ini adalah sangat dekat dengan Al-Quran. Dia sering mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari, kadang 5 hari, dan paling maksimal dalam satu pekan. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, ini adalah beberapa contoh kasus antara seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan seseorang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kita juga masih sering atau sangat sering menyaksikan di media-media sosial ada seorang yang meninggal dalam keadaan solat, ada yang meninggal dalam keadaan azan, ada yang meninggal dalam keadaan rukuk dan sujud, dan di samping lain ada juga meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, balap-balapan dan lain sebagainya, atau kecanduan minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kematian kita atau kondisi kematian kita kelak itu tergantung pilihan kita jemaah sekalian. Jika kita ingin kematian kita dalam keadaan husnul khatimah, maka mulai dari sekarang biasakanlah kebiasaan yang baik dan jauhilah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan serta hidayahnya, sehingga kita menghabiskan sisa-sisa umur kita di dunia ini dalam ketaatan dan dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabil mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kalau kita pernah dengar seseorang mengatakan hidup itu adalah pilihan, maka kematian juga jemaah sekalian adalah pilihan. Kalau kita memilih kehidupan atau kematian dalam keadaan husnul khatimah, maka mari kita berjuang dalam ketaatan dan kebaikan. Dan ketika kita memilih husnul khatimah, maka kita tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan soleh. Pada hari Jumat jemaah sekalian, kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadanya 1 kali, maka Allah dan para malaikat bersalawat kepada kita 10 kali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل دنيانا في أيدينا ولا تجعل دنيانا في قلوبنا. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقيموا الصلاة.